Halo semuanya, kembali lagi di tutorial belajar Python di HP Android. Pada video kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang looping. Sebelumnya kita sudah belajar tentang cara menggunakan for loop. Ya. Sekarang kita akan menggunakan looping ini dengan kata kunci while atau while loop. Sebelumnya yaitu for loop. Ya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang while loop. Oke. Kalau pada for loop sebelumnya kita untuk bisa mengulang perintah pada sebuah dataset, ya, baik itu karakter dalam sebuah string atau item dalam sebuah tuple, list ataupun dictionary, ya, ataupun dengan menggunakan range, rentang, ya, fungsi range seperti sebelumnya. Sedangkan loop ini akan tetap mengulang sebuah perintah sebelum kita beri kondisinya untuk berhenti. Ya. Jadi while loop ini akan selalu bekerja selama-lamanya, tidak akan berhenti kalau kita tidak memberi kondisinya kapan dia akan berhenti. Nah, untuk memberi ilustrasinya saya akan memberi contohnya seperti ini. While true. Ya. Nah, while ini sering digunakan dengan kata kunci true. Ya. Maksud dari while true, selama kondisinya tidak dihentikan atau selama kondisinya benar, kemudian kita lakukan beri statement bahwa ini masih sama sebelumnya dengan for loop, yaitu kita beri tanda titik, kemudian kita enter. Kalau tidak ada spasinya seperti ini, kita harus memberi spasi atau tab, ya. Kita beri tab seperti itu, baru bisa kita lanjutkan mengetik statementnya. Jadi while true artinya selama kondisinya benar, print misalnya print halo, ya, halo. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita jalankan code ini, ya, perintah semacam ini, while true, print halo, dia akan memprint selama-lamanya sampai kita menghentikannya sendiri dengan keyboard, ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita jalankan, nah, dia akan terus memprint halo, ya. Nanti kalau kita tidak menghentikan, mungkin HP kita ataupun komputer kita akan menjadi hang, ya. Karena dia terus saja berjalan tanpa kita hentikan seperti ini. Jadi untuk menghentikan while loop ini yang memprint halo seperti ini, kita tekan Ctrl C. Nah, Ctrl C maka dia akan berhenti dengan sendirinya, ya. Nah, ini sudah berapa banyak tadi di print tidak tahu, ya. Nah, tidak terhitung lagi. Oke. Nah, itu prosesnya sangat cepat sekali, sangat kencang sekali, jadi susah kita untuk melihat menghitungnya, ya. Jadi while true. Nah, untuk melihat lebih jelas kita bisa memprint angka sepertinya. Pertama kita buat n sama dengan 0. Jadi kita buat variabel n itu variabel integer, ya. Kita beri nilainya 0. Kemudian kita buat while true selama kondisinya benar. Jadi n ini kita tambah dengan 1. Jadi n itu akan selalu berubah dari 0 menjadi 1, menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Tidak akan berhenti sebelum kita menghentikannya dengan sendirinya atau memberi kondisi pada while true untuk berhenti. Nah, sekarang kita coba memprintnya tanpa menghentikannya, tanpa memberi kondisinya untuk berhenti. Nah, n kita tambahkan dengan 1, sama dengan n ditambah 1. Oke. Karena n ini awalnya 0, ya. Kemudian kita tambah dengan 1, maka akan menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita print n. Nah, sekarang kalau ini kita jalankan, dia akan print angka dari 1 sampai seterusnya, ya. Tapi prosesnya sangat cepat sekali. Mungkin kita tidak dapat melihat angka 1-nya. Kita langsung melihat angka ribuan atau puluh ribuan karena terlalu cepat, ya. Kita lihat.
Nah, itu sudah puluh ribuan seperti itu ya. Jadi angka 1, 2, 3-nya tidak nampak lagi karena terlalu cepat ya. Dan ini prosesnya tidak akan berhenti sebelum kita menghentikannya dengan Ctrl C. Nah, sekarang kita hentikan dengan Ctrl C. Itu dia while true ya. Jadi while true ini sangat berguna sekali. Contohnya dalam membuat game, seperti game di HP itu. Game itu akan selalu berjalan karena adanya while true. Kalau tidak digunakan while true, maka game itu tidak akan bisa berjalan, atau animasi dari game itu tidak bisa dijalankan ya. Jadi harus ada while true-nya untuk membuat game. Oke. Mungkin untuk memperlambat prosesnya supaya kita melihat proses dari while true ini, kita import time. Saya akan memberi demonya seperti ini. Import time. Kita akan tetap memprint angka dari 1 ya. Kemudian waktunya kita perlambat. Jadi nampak prosesnya tidak terlalu cepat seperti tadi. Oke. Time.sleep ya. Nanti saya akan memberi tutorial tentang import time ini ya. Ini hanya tujuannya untuk demo saja, jadi tidak perlu pusing apa itu time.sleep ya. Kemudian ini kita beri waktunya seperti ini 0,1. Oke. Nah, ini prosesnya sudah menjadi lambat, jadi kita bisa melihat dia prosesnya memprint angka 1 sampai seterusnya sampai kita hentikan. Oke, kita print. Nah, itu dia. Nah, baru nampak prosesnya ya, dari 1 dia akan memprint sampai seterusnya, sampai tak terhingga, tak akan berhenti kalau kita tidak menghentikannya. Oke. Dan juga while true ini, semacam ini juga sering digunakan untuk merusak sistem komputer seseorang ya. Jadi ketika seorang itu mengklik sebuah link ya, jadi link itu sudah diisi dengan while true, while loop ya, atau looping. Jadi ketika seorang itu mengklik linknya, maka akan muncul sebuah layar sebanyak-banyaknya dan tidak akan berhenti sebelum komputernya dimatikan ya. Jadi komputernya menjadi hang. Itu sering terjadi ya. Mungkin seorang hacker jahat bisa merusak sistem komputer seorang dengan menggunakan while looping seperti ini, while loop. Oke. Tapi pada hakikatnya fungsi dari while loop ini kita gunakan untuk membuat sebuah program ya, untuk membuat program itu berjalan selama-lamanya sebelum kita tekan tombol berhenti ya. Misalnya seperti game, dan banyak lagi contoh yang lain. Oke. Nah, ini contohnya, dia akan memprint sebelum kita menghentikannya. Sekarang kita hentikan dengan Ctrl C. Nah, itu contoh dari while true. Oke. Kemudian while true ini bisa kita gunakan dengan memberi kondisinya. Jadi dengan adanya kondisi yang kita berikan pada while true, dia akan berhenti secara otomatis ketika kondisinya ditemukan. Ya. Sebelum kondisinya ditemukan, dia akan terus berjalan. Ya. Dan setelah kondisinya ditemukan, dia akan berhenti secara otomatis tanpa kita harus menghentikannya secara manual. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Seperti tadi kita buat n sama dengan 0 ya. Kemudian while n less than 100 misalnya. Selama n yang di atas itu kurang dari 100 nilainya ya, maka print hello. Print hello. Atau print n-nya ya, print n. Kemudian di bawahnya n sama dengan n ditambah 1, seperti contoh yang tadi ya. Nah, ini akan memprint n
sampai dia menemui kondisinya itu 100. Jika nilai n-nya sudah mencapai 100, dia akan berhenti secara otomatis. Jadi ada kondisinya kapan dia akan berhenti. Nah, kondisinya seperti yang kita buat di atas, selama n kecil dari 100, print terus n. Tapi setelah n mencapai 100, maka jangan print lagi. Oke, itu contohnya. Sekarang kita print. Nah, dia sudah memprintnya, tapi terlalu cepat dia sudah berhenti. Karena prosesnya terlalu cepat, jadi ini sudah memprintnya dari 0 sampai 99. Untuk melihat prosesnya secara lambat, kita import lagi import time. Kemudian di bawahnya ini kita buat time.sleep 0,1. Oke. Nah, dia akan memprint dari 0 sampai 99 ya. Nah, itu dia sampai 99. Oke, jadi ada 100 karakter atau item yang di print. Jadi dia berhenti dengan secara otomatis setelah menemui kondisinya yang kita berikan pada while di atas, while n less than 100, selama n kecil dari 100. Misalnya kita beri kondisi yang lain, misalnya selama n-nya kecil dari 200, misalnya print n tambah 1. Oke. Kita coba. Nah, dia akan print sampai 200 ya. Ya, Pak, kalau pada game contohnya sebelum tombol atau tombol stop ditekan, maka biarkan gamenya berjalan. Itu maksudnya dari while loop ini ya. While running ya. Contoh dalam game seperti ini. Running sama dengan true. Itu ya. Kemudian while running. Nah, di bawah while running ini baru kita buat gamenya ya. Jadi selama gamenya terus berjalan, jadi sebelum ditekan tombol stopnya, game ini tidak akan berhenti sebelum kita menghentikan dengan menekan tombol stop ataupun tombol exit. Jadi sangat penting sekali dalam programming while true. Nanti ketika kalian sudah membuat sebuah program, kalian akan menjumpai kasus di mana kalian membutuhkan untuk menggunakan while loop. Nah, seperti contohnya ini ya. Oke. Jadi itu bedanya antara for loop dan while loop. Ya. Pada dasarnya adalah looping, pengulangan perintah. Tapi for loop yaitu untuk mengulang perintah pada hitungan tertentu sesuai dengan jumlah dari dataset, baik string, tuple, list, dan dictionary, ataupun pada rentang tertentu, range. Sedangkan while loop ini, dia akan memprint selama-lamanya, akan melakukan perintah selama-lamanya sebelum kita beri kondisinya untuk berhenti. Oke, jadi itu bedanya. Baik teman-teman, saya kira tentang looping kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada topik-topik yang lebih menarik lagi untuk tutorial berikutnya.